Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah, saya hari ini akan membuat video apa ya enaknya ya. Oh iya, saya akan membuat video tentang pembuatan masker, terus bagaimana cara distribusinya, terus cara penjualannya juga. Kali ini saya sedang ada di daerah Ring Jajar. Ini daerah saya sendiri sih, cuman banyak yang membuat masker di daerah-daerah saya. Jadi kali ini saya akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat masker dan bagaimana cara produktif di rumah. Oke, jangan lupa like, comment, and share ke semua teman-teman kalian. Stay tune ya. Yuk. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu orang yang memproduksi masker daerah saya. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu sama mbaknya. Assalamualaikum mbak. Salam. Sebelumnya namanya siapa ya mbak ya? Nama saya Rahma. Udah mbaknya ini pekerjaan aslinya apa? Belum kerja mbak. Oh gitu, makanya mbaknya membuat masker ya? Iya. Oke mbak, saya di sini mau bertanya tentang bagaimana sih cara membuat masker, terus bagaimana distribusinya, terus manajemennya itu seperti apa, kenapa membuat masker seperti itu ya mbak ya. Jadi yang pertama saya mau tanya itu apa sih yang membuat mbaknya sehingga bisa mau bikin masker gitu loh mbak. Oh itu awalnya kan ini kan lagi musim virus ya mbak. Iya. Dari awalnya tuh saya coba-coba bikin masker buat saya sendiri, ibu sama bapak. Hubung ibu saya kan menjahit, jadi kan kainnya kan juga banyak. Kita kain, saya bikin. Terus pas saya bikin kan saya pakai ke tetangga. Maaf ada tanya. Akhirnya udah pada tanya terus beli mesen. Udah saya produksi sampai sekarang. Wah mbaknya ini sangat produktif sekali teman-teman. Jadi ini patut untuk dicontoh ini teman-teman. Lalu dari kapan mbaknya bisa memproduksi masker? Semenjak itu corona di Indonesia, apalagi pas udah di Jawa Tengah, Semarang, khususnya Semarang sendiri, terus Demak kan udah pada nyebar itu lah. Terus saya jadi bikin. Itu mbaknya tuh sebelumnya ada pelatihan dulu apa otodidak bisa langsung gitu? Otodidak, lihat dari YouTube. Wah, Kan banyak di YouTube tutorialnya bikin masker. nah itu teman-teman. Jadi kalian yang pada di rumah lebih baik produktif. Lalu kenapa masker? Kenapa enggak hand sanitizer? Kenapa enggak itu yang buat desinfektan juga? Kenapa harus masker? Seperti itu, Mbak. Kan di sini banyaknya masker ya, kain-kain. Ibu saya kan sama bapak saya penjahit, jadi banyak kain-kain sisa. Ya udah tuh bikin masker, dimanfaatkan. Kalau bikinnya hand sanitizer itu kan saya nggak ada basicnya atau mbak, terus nggak tahu itu hand sanitizer itu apa aja, bahannya, kandungannya. Kalau masker kan kain doang, terus dijahit jadi masker. Oh, jadi gitu. Lalu mbaknya ini memasarkannya gimana? Terus bagaimana cara memasarkannya? Saya masakannya di deket-deket sini sih, di tetangga, saudara, teman-teman. Terus pada temennya lagi tanya, terus pesen. Terus juga lewat sosmed saya, udah gitu aja sih mbak. Terus berarti mbaknya ini cara memasarkannya bisa lewat itu Langsung. ya langsung dan non langsung. Seperti Yeah. kalau langsung kan ini kan omongan-omongan tetangga Terus sebelah-sebelah. langsung datang ke rumah, pesen, beli. Itu berarti kita itu pesan dulu baru dibuatkan apa udah ada yang jadi langsung gitu mbak? Kalau udah ada yang jadi ya udah langsung aja milih mau motifnya apa. Saya kan bikinnya batik kayak yang Yeah. saya pakai ini. Lah tinggal pilih aja mau yang mana. Tapi kalau pas nggak ada stok ya mesen dulu. Oh gitu. Jadi lalu sehari tuh bisa berapa masker yang mbak buat? Paling ya 20-an lah mbak. Kan saya juga baru belajar.
belum bisa jahit banyak cepet gitu loh, suka amatir. Itu mbaknya sendiri apa sama dibantu sama orang juga, orang lain juga yang itu yang ikut membuat masker, apa cuma mbaknya sendiri yang memproduksinya? Pertama tuh saya sendiri, terus pas kebetulan musim pandemi corona kan jahitannya itu sepi, jadi itu tuh juga bantu-bantu bikin masker. Alhamdulillahnya pesanannya juga banyak pas kemarin jadi sama dibantu ibu. Oh gitu. Nah, terus menurut mbaknya itu untuk saat ini penting nggak sih pakai masker buat kita supaya teman-teman tuh bisa tahu penting nggak sih pakai masker? Biasanya kan ada yang nggak pakai masker. Nah itu tuh penting nggak menurut mbaknya? Ya penting mbak, apalagi ini itu ya kebijakan baru new normal ya. Nah kita kan juga harus jaga-jaga sendiri diri kita. Jadi pakai masker tuh penting banget, sangat penting lah. Kan katanya kan virusnya mudah menularkan melalui mata, hidung, mulut. Jadi pakai masker kan buat ini loh apa? Nutupin hidung, mulut kita biar nggak langsung tertular. Kan kita nggak tahu virus itu ada di mana. Tuh teman-teman, jadi penting untuk memakai masker. Untuk kalian yang belum sadar diri buat pakai masker, tolong please pakai masker buat kesehatan kita juga. Terus ini mbak, menurut anda bahaya COVID ini tuh bagaimana di sekitar anda itu seperti apa gitu? Apakah di sini sudah ada orang yang terkena apa gimana? Kalau di sini sendiri sih kayaknya belum ya mbak, beritanya tuh belum ada. Tapi ya itu sih setengah-setengah sih antara bahaya sama enggak. Bahayanya tuh malah berita-beritanya itu loh mbak yang bikin orang deg-degan, takut kan. Bahayanya inilah nanti bisa sampai meninggal, sampai ini. Nah jadi tuh kita tuh pikirannya tuh udah jelek. Nah itu kan juga bisa ke diri kita atau pikiran jelek itu. Padahal aslinya mungkin ya itu biasa aja, nggak tahu sih. Ya sih banyak kontroversi yang ada, jadi kita bingung ini tuh beritanya bener apa enggak, jadi takut sendiri. Yang penting kita tuh sudah waspada, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, seperti itu teman-teman. Lalu di sekitar anda itu apakah sudah pada sadar untuk memakai masker? Cuma kalau akhir-akhir ini, belakangan ini alhamdulillahnya kayaknya sudah pada pakai masker. Ya mungkin ada 1-2 orang lah yang belum menerapin protokol kesehatan di dirinya sendiri. Itu kan juga tergantung orangnya ya. Kalau saya lihat kayaknya udah banyak yang pakai masker. Di musola juga pada pakai masker apa tidak ini mbak kira-kira? Pada pakai. Terus juga itu ada jaraknya di silang-silang ini loh lantai biar dijarak gitu 1,5 meter ya mbak kira-kira ya. Oke, baiklah teman-teman, itu cara membuat masker. Kemudian ini mbaknya sangat produktif sekali di rumah membuat masker dalam pandemi ini. Nah ini kira-kira kalau mau pesen gimana caranya mbak? Kalau mau pesen gampang, tinggal ke rumah aja. Rumahnya ditanya ini tanya. Oke, nanti saya kasih di deskripsi boxnya. Terus bisa DM lewat IG-nya Nuzulia RHM. Oke, tuh baiklah teman-teman. Nah habis ini kita mau melihat cara membuatnya seperti apa, terus cara jahitnya itu seperti apa teman-teman, supaya kita bisa ngikutin cara membuatnya, supaya kita di rumah coba-coba juga seperti mbaknya. Akhirnya coba dari awal coba-coba akhirnya menjadi uang. Nah itu teman-teman. Oke baiklah teman-teman, yuk kita melihat cara pembuatan masker.